Bersamaan dengan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berlevel di seluruh Indonesia, kini pemerintah juga membuka kegiatan, aktivitas sosial, dan ekonomi masyarakat di beberapa wilayah yang memenuhi persyaratan, termasuk dalam hal mobilitas. Guna memastikan keamanan warga saat menggunakan moda transportasi, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan yang harus ditaati bersama untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Aturan tersebut berupa wajib menunjukkan tes antigen atau PCR, melakukan vaksinasi COVID-19, serta melakukan screening melalui aplikasi Peduli Lindungi. Juru bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengatakan dalam penyusunan kebijakan telah berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait serta lembaga dan unsur-unsur yang berkepentingan lainnya. Karena pemerintah sebagai regulator tidak dapat bergerak sendiri untuk memastikan keamanan para pengguna moda transportasi. Namun, mengingat pemerintah saat ini tengah menyusun skenario hidup berdampingan dengan COVID-19, Kemenhub mengungkapkan bahwa syarat-syarat perjalanan yang saat ini sifatnya temporer dapat menjadi permanen dan disesuaikan dengan perkembangan situasi COVID-19 di tanah air. Kami sebagai regulator tentu menjadi pihak yang menerbitkan aturan. Tetapi bagaimana implementasi di lapangan itu sangat tergantung pada semua pihak, Mbak. Apalagi kepada pihak-pihak operator yang tadi saya sebutkan, berinteraksi langsung dengan penumpang. Dan juga tentunya dengan unsur-unsur keamanan ya, TNI Polri itu juga sangat membantu kami. Kalau dilihat mungkin nanti Mbak Ana bisa lebih banyak cerita bagaimana yang namanya KRL, itu juga sebenarnya sangat dibantu oleh pihak TNI Polri dalam menegakkan aturan-aturan. Kereta rel listrik menjadi salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat ibu kota dan kota penunjangnya untuk melakukan mobilitas. VP Corporate Secretary KAI Komuter Line Ana Purba menyatakan, selain menggencarkan upaya edukasi, selama pandemi COVID-19, KCI juga berusaha memberikan layanan nyata sebagai implementasi aturan baru kepada masyarakat, seperti mendorong penumpang untuk patuh terhadap protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Demi mendukung penerapan protokol kesehatan, KCI menyediakan masker, akses mencuci tangan, serta melakukan pengukuran suhu tubuh. Selain itu, KCI juga membuka sentra vaksinasi di stasiun serta melakukan perubahan jadwal operasional yang menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Dalam menerapkan protokol kesehatan ini di KCI, yang kami terus berkoordinasi juga dengan kementerian, meminta masukan dari ahli virus juga, sehingga ada beberapa peraturan yang tidak ada di peraturan menteri, tapi kami melakukan peraturan itu untuk melindungi pengguna kami. Seperti balita tidak boleh naik KRL, kemudian pembatasan jam operasional lansia, itu pukul 10 sampai pukul 2, karena ini adalah di luar jam sibuk. Sehingga kita tetap bisa membagi aktivitas tersebut, dan masyarakat yang harus keluar rumah tetap bisa beraktivitas. Hal-hal inilah yang terus kami lakukan, dengan terus berkoordinasi juga seperti Bu Adita sampaikan, bahwa setiap minggu kami kereta api ini selalu berkoordinasi dengan DJKA yang di bawahnya Kementerian Perhubungan. Terkait adaptasi kebiasaan baru selama pandemi COVID-19, pengamat transportasi Alvin Lee menegaskan, masyarakat harus siap menaati berbagai peraturan pendukung saat kegiatan masyarakat mulai dilonggarkan. Alvin mengimbau masyarakat agar tidak lengah terhadap protokol kesehatan dan berperan aktif untuk menaati aturan saat menggunakan moda transportasi umum. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah membangun kepercayaan pengguna jasa transportasi untuk percaya pada sistem Peduli Lindungi, karena beberapa waktu yang lalu sempat beredar konon data EHAC itu bocor dan sebagainya. Novi Permatasari, Tim Liputan DAI TV.